Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, marilah kita ikuti dan kita dengarkan bersama sosialisasi budaya positif yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Nurnawati dan Bapak Hairul Saputra. Kepada Ibu Nurnawati dan Bapak Hairul Saputra, waktu yang tepat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru semuanya, terima kasih atas sedianya bergabung di acara diseminasi pengimbasan dari kami di modul 1.4 mengenai budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan biasanya yang berpihak kepada murid yang bisa dikembangkan agar murid itu menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang terhormat dan bertanggung jawab. Itu yang diinginkan. Lalu apa yang harus kami eksplor kepada Bapak Ibu semua? Kami sini sebagai guru penggerak ingin mengeksplor tentang apa itu perubahan paradigma stimulus respon lawan stimulus kontrol. Lalu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Lalu apa saja 5 posisi kontrol dan apa arti disiplin serta 3 motivasi perilaku manusia serta 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir lalu nanti penerapannya tentang segitiga restitusi. Nah, tentang perubahan paradigma ini kami menggunakan paparan Dr. William Glasser. Biasanya beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah yang ingin diluruskan oleh William Glasser. Nah, pada dasarnya untuk mengontrol murid ini kita bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, itu karena murid sendiri yang membuka dirinya, bahwa dirinya mengizinkan untuk dikontrol sebenarnya. Jadi padahal dia membuka dirinya untuk dikontrol. Jadi kebutuhan saat itulah kita berlaku, kita mengontrol murid. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang seperti apa? Penguatan positif itu melalui misalnya bujukan-bujukan atau bentuk-bentuk kontrol lainnya. Itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu. Salah satu usaha untuk mengontrol murid lewat bujukan. Nah, biasanya ini jangka waktunya tertentu saja yang bisa dilakukannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita menggunakan kritik agar dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitasnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya karena kritikan dia merasa buruk. Nah, tapi dia menganggapnya itu hanya menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang diluruskan oleh William Glasser. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat sesuatu. Apapun yang dilakukan bisa diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan ukuran kerja. Jadi apapun berhak kita orang dewasa mengukur murid. Karena kita ada ukurannya. Nah, selain ukuran kita, karena kita orang dewasa merasa berhak. Yang selanjutnya, ini adalah perbedaan stimulus antara respon dengan teori kontrol tentang pandangan dunia. Nah, tadi dijelaskan oleh Bapak Ibu, kalau tentang respon dunia itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Nah, di teori kontrol realitas kebutuhan itu tuh berbeda pada sama. Kita lihat ini antara perbandingan ini. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, ketika mencoba mengubah orang menjadi pandangannya menjadi sama dengan kita, di teori kontrol kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol semua orang perilakunya memiliki tujuan. Yang kelima, di respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di antara
yang perubahan itu mungkin yang mana menurut kita, nanti kita lanjutkan berikut yang lainnya. Di sini tidak terlepas dari budaya positif itu tadi, ada yang namanya disiplin dan motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari kata Latin disiplin, disciplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin itu disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan. Dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin ya, artinya kita patuh, itu biasanya budaya kita. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan disiplin berarti merasa tidak nyaman, karena ada kata disiplin. Bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu disiplin di lingkungan kita dulu. Nah, ketika mendengar disiplin, kira-kira apa yang terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu? Disiplin, kira-kira apa nih? Oh, disiplin, tata tertib, maksud. Disiplin, hukuman. Ini kata-kata disiplin. Nah, jadi kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, apalagi hukuman dan lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju tidak disiplin itu sesuai dengan kata-kata itu? Keterkaitannya hukuman untuk selama saat ini yang kita lalui. Di dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jelas kita semua tidak ada kata disiplin berarti kita tidak merasa nyaman. Selanjutnya, nah selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara. Pernyataan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya kedisiplinan itu bersifat self-discipline. Nah, menyebutnya gitu. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya, disiplin itu sebenarnya ada dalam diri kita. Apabila kita tidak bisa mendisiplinkan kita, berarti penguasa atau yang lebih di atas mendisiplinkan kita. Tapi masih dalam suasana yang merdeka. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya lagi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebagai manusia, kita maupun peserta didik yang lainnya, ada 3 motivasi yang sebenarnya dari diri kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana yang untuk menghindari ketidaknyamanan? Ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Paling rendah, kan? Biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, ini bertanya, apabila nih kada melakukan, tidak melakukan ini, pasti saya mendapatkan hukuman. Itu yang mereka motivasi yang ada dalam diri mereka. Berarti ini motivasinya tidak berasal dari diri sendiri, tapi dari luar, karena hukuman. Namanya motivasi eksternal. Selanjutnya, ada lagi? Selanjutnya, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Biasanya motivasi ini, dia melakukan sesuatu atau peraturan sesuatu karena mendapatkan penghargaan, bukan karena dari dirinya sendiri. Misalnya di setiap akhir tahun, saya ingin menjadi anak yang paling bersih, karena nanti akhir tahun akan diberi hadiah. Itu suatu penghargaan. Tapi apabila kita tidak melaksanakannya lagi, berarti suatu saat dia tidak akan melaksanakan itu lagi, karena sudah ketergantungan dengan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya lagi, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi. Biasanya dia berkata, aku ingin melakukan bila melakukan ini, nanti saya akan menjadi seperti apa bila melakukan ini. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang ada di dalam diri, termasuk yang dimiliki disiplin positif karena berasal dari diri sendiri tadi. Namanya apa? Motivasi internal. Jadi dia tidak memikirkan dulu apakah penghargaan atau dapat hadiah atau dapat apa. Aku ingin melakukan ini membersihkan diri karena aku ingin sehat. Aku memperhatikan dengan melakukan kebersihan diri sehat. Aku ingin melakukan ini, belajar ini karena aku ingin menjadi orang yang berguna. Itu yang motivasi yang diinginkan.
motivasi seorang menjadi motivasi intrinsik. Seperti apa nanti ada dijelaskan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa namanya tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan mengapa dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, biasanya ini pertanyaan-pertanyaan. Ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nanti dijelaskan lagi selanjutnya. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena keyakinannya sendiri yang diutarakan, bukan kita yang memilihkan. Contohnya seperti biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Lanjut lagi. Hukuman bersifat yang tidak terencana tiba-tiba. Hukuman ini bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ini biasanya hukumannya diberikan berupa fisik maupun verbal, dan murid ini merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, lanjut lagi. Nah, ini menurut Alfikon ya. Menurut Alfikon, hukuman salah adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, secara ideal tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, pengaruhnya atas jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tergantung pada penghargaan. Jadi ketika penghargaan berhenti, maka dia juga kehilangan motivasi. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Itu adalah kelemahan penghargaan. Lanjut lagi, penghargaan itu juga bisa merusak hubungan karena ada rasa iri antar teman. Selanjutnya lagi, penghargaan menurunkan kualitas karena yang tidak mendapatkan penghargaan dia tidak mendapatkan motivasi sehingga kualitas pendidikan kita akan menurun. Selanjutnya lagi, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, sama ini. Ketika murid kita berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan, bila berhasil menulis sebuah visi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Jadi artinya apabila kita sudah tahu kita berikan hadiahnya nanti ini luar biasa, ya. Tapi bila hadiahnya yang ini, tapi yang mana hadiahnya, berkuranglah kreativitasnya. Penghargaan itu sifatnya menghukum. Sama yang dijelaskan Bapak Iro tadi, Bapak Iro menghukum. Ketika dia sudah mendapatkan ranking paling teratas, ketika dia jatuh ke bawah, dia merasa seperti orang terhukum. Itu namanya kekurangan dari penghargaan. Lalu motivasi dalam diri, ini yang namanya intrinsik, ini yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Ketika anak melakukan sesuatu benar-benar dari dalam dirinya, tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan, tidak karena imbalan apapun atau sebagainya lah. Jadi anak itu akan melakukannya dengan rasa gembira, dengan keyakinannya dirinya sendiri. Itu yang diinginkan, motivasi dari motivasi intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas. Ini ada cara-cara pembentukan, mungkin lebih ke cara-cara. Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sifatnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami. Nah, mungkin punya waktu mungkin terlalu banyak bisa juga tuh. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Artinya semua anak-anak dilibatkan. Apa yang mereka inginkan di kelas. Sehingga ketika dia yang membuat, dia yang bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, pembentukan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara. Nah, selaras dengan Ki Hajar Dewantara tadi, Ki Hajar Dewantara pernah berkata, beratlah kebajikan itu bukan hanya tidak berperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, selaras dengan itu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sudah ada dari kodratnya, dari dalam dirinya. Apa saja kebutuhan manusia? Bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, ini merasa ingin
Itu adalah kebutuhan termasuk kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi yang bertahan hidup itu fisiologis, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir sampai terakhir itu adalah psikologis biasanya. Lanjut lagi, penguasaan itu masuk psikologis. Nah, anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu yang menjadi pemimpin dia. Ini kebutuhan anak. Kebebasan, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Itu kebebasan. Lagi kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, ini yang diinginkan dalam pendidikan kita. Anak itu harus merasa senang. Selanjutnya lagi ada 5 posisi kontrol. Maaf banyak ini ketikannya mungkin ada yang error nih. 5 posisi kontrol kita dalam diri kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang tadi sudah diuraikan, posisi penghukum tadi biasanya ada kata-kata kamu selalu saja salah, patuhi aturan, misalnya apa lagi? Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh atau melotot, jari-jari menunjuk, menghardik. Ini adalah posisi seorang guru sebagai penghukum. Terlambat pasti terlambat lagi, gitu. Nah, ini apa yang menjadi hasil yang akan nanti kita peroleh? Murid akan marah, dendam, agresif. Nah, ini sudah akan yang terjadi nanti apabila kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Selanjutnya lagi, sebagai merasa bersalah. Nah, di sini biasanya kita sebagai guru kadang ada mungkin dari ulun atau pimpinan biasanya ingin membuat murid itu rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi tinggal begitu dia ingin menggali murid supaya merasa bersalah. Sehingga hasilnya nanti si anak ini merasa bersalah dan merasa mengecewakan. Dia merasa menjadi orang yang gagal. Merasa karena merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini nanti jatuhnya bukan hanya untuk emosi, tapi bisa menghilangkan kepercayaan diri. Selanjutnya lagi sebagai teman. Nah, ini seperti yang dibilang Bapak Iro sebagai teman. Biasanya kita tidak ada batas dengan teman. Ayo Bu, bantu Ibu. Bertanggung jawab. Ada 6 eksplorasi konsep budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kedua, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 posisi kontrol, arti disiplin 3 motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada perubahan paradigma. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk-bentuk guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa
atau mengontrol murid menuju pada identitas mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan tetap berlangsung. Setelah kita mempelajari tentang ilusi tadi, inilah stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Yang tadi stimulus respon tentang dunia, yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol untuk tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Yang terakhir, respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain, sedang teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi manusia. Arti disiplin berasal dari kata disiplina, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar makna. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terbayang? Nah, kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tanggapan orang? Kebanyakan orang. Yang ketiga, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu terbentuk oleh kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, seandainya kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, para orang lain atasan kita atau orang yang lebih senior untuk mendisiplinkan kita. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, menghindari hukuman. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal. Untuk terus lagi,
tingkat terendah lagi, biasanya orang akan bertanya, ini. Pertama, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk motivasi diri manusia itu melakukan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, motivasi ini termasuk eksternal di luar. Terus lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Keyakinan, kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah disepakati. Alfikon dalam wawancaranya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya buat hukuman itu untuk pendapat belajar ini ada pas kita terapkan di sekolah karena bisa menghancurkan potensi. Nah, jadi kami belajar nanti tentang bagaimana memberikan penghargaan, mungkin bukan hukuman, karena hukuman itu bersifat sementara. Pas ada orangnya aktif disiplin, tapi pas berpanjang ada hilang. Sama juga Pak Kapal semalam patuh foto kucing gimana? Nah, pas ada majikannya, bagus. Pas sudah ada majikannya, mampir terlebih. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, tapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Seseorang yang biasanya sering mendapatkan penghargaan cenderung menggampangkan segalanya, dan yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mereka yang percaya pada mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ini mungkin kekurangan dari penghargaan yang nantinya kita berikan di kelas. Jadi mungkin ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kekurangan Ibu, kekurangan tentang penghargaan yang kita berikan kepada anak. Terus lagi, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Seseorang yang biasanya sering mendapatkan penghargaan cenderung menggampangkan segalanya, dan yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Jadi mungkin yang sudah berharga santai,
aku juga nih juaranya, aku juga komentarnya. Terus lagi penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bisa berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitakan tentang hadiah yang mereka terima. Jadi tidak hanya hadiah semangat, tapi ada hadiah boleh. Nah, kami kebiasakan dengan penghargaan atau embel-embel dalam sebuah kegiatan. Penghargaan bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Yang dulunya untuk ranking 1 terus tim kedua, ibu drop kan, teranakan. Terus lagi motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa kuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pembentukan keyakinan kelas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan dipilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, terus lagi yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila mereka melakukan kesalahan. Kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima terakhir urutannya. Urutan yang pertama kebanyakannya kita penghukum, salah langsung hukum, maju ke depan. Terus lagi kita yang kedua, tingkatannya kedua lebih
bagus pada yang pertama, membuat dia sadar ini salah, dibujur. Nah, kamu asli Bapak melajari Uyoyo, nah untuk merasakan upayanya merasa bersalah untuk diri sendiri. Yang ketiga, sebagai teman, ini keranjakan di kelas Pak, ketika kita menagur murid, gaya-gaya atau saya bercanda-canda, ketawa itu masuk tahap ketiga Pak, bukan yang terbaik. Yang keempat, memantau, nah, sesuai dengan prosedur. Apa prosedur kita? Apa kesempatan kita? Bila terdapat apa? Tidak boleh masuk. Oh, itu pemantauan. Yang kelima, manajer untuk merangkum semuanya. Nah, bisa menghukum, bisa membuat merasa bersalah, bisa teman, bisa memantau, bisa, cuma lebih bijaksana di manajer sini. Nah, ibu penghukum. Nah, ini dijelaskan lagi penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Tahu awas, kamu selalu saja salah, nah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, itu dengan cara dia menghukum. Bisa dicermati dengan adanya suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk untuk menghati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, hasil kemungkinan ini murid akan menjadi marah, tersinggung, bisa menjual bukunya atau meja tulisnya. Tidur lagi sekolah murid melihat motor atau mobil bapak gurunya digores-gores oleh muridnya, menceburkan. Nah, biasanya gitu Pak. Terus lagi posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu, sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga yang telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat merasa bersalah, nadanya memelas, halus, sedih. Tubuhnya mereka merapat pada anak lesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pentung, karena emosi akan sempurna merapat dengan murid dalam menahan perasaannya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid. Negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa berkata, saya pikir itu teman saya. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mereka akan berkata, ayo bantulah dengan Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak sama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi seolah-olah antara murid dengan guru tuh ada jarak. Bahkan orang saking aktifnya, saking akrabnya, wah ini menjampai kepala guru, karena saking bergayanya, saking bergaya bagi nungguin guru maunya rasa kawan Pak. Nah itu mungkin ada segi negatifnya juga. Jadi ini posisi yang memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, pertanyaannya apa yang kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pemantau ada suara data, bahasa tubuh yang formal. Ada orang murid yang masuk terlambat. Nah, si dokter sudah 10 kali terlambat. Nah, dia tahulah apa hukumannya, dia tahulah apa sanksinya. Jadi murid itu kan ubah kulit lagi, catatan ada. Bagaimana perasaan murid? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir, posisi manajer ini posisi yang diajukan oleh pelajar Dewantara, bukan yang berdasar tadi. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, jadi kembali bertanggung jawab si murid. Dia tahulah kenapa dia dipanggil ke sini. Dia tahu Pak. Nah, dia dipanggil karena ada laporan misalnya dari temannya bahwa Pianto bakal lagi atau Pianto sarik-sarik. Nah, tahu Pak, kenapa jadi sarik-sarik? Kenapa jadi marah-marah? Nah, Pak ini karena ini menutang Pak, karena ini ambil penurun Pak. Dia sarik Pak. Nah, terus cuma kita tetap nada dengan nada data. Terus lagi kita tahu nih, apa aja kata misalnya. Kira-kira kalau marah-marah itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas kita? Bertentangan Pak. Nah, apa tentang apa kan? Harus sopan dengan orang lain. Nah, bagus. Kita tahu nih pulang. Nah, jika mau melakukan itu, kita apa yang apa perbaiki nantinya supaya jangan marah-marah lagi. Nah, terus kita melibatkan murid-murid membuat rencana perbaikan diri sendiri. Jadi secara bersama-sama guru dengan murid mencari rencana atau rancangan untuk merubah sifat atau kelakuan dari si murid yang bersalah tadi. Apa posisi tubuhnya bagi seorang manajer? Biasanya manajer itu bersuara dengan suara tulus. Bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Itu bantu ibu. Ibu sudah mau mengajari tadi kalau ibu tadi benar kata Allah. Ini salah satu cara kita kadang yang salah. Padahal menurut kita baik nih, menurut kita baik. Tapi ternyata ini ada kelemahannya. Biasanya murid akan merasa senang dan akrab, termasuk dampak positif hanya saja sisi negatifnya tergantung sangat ketergantungan. Selanjutnya lagi sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya selalu berkaitan dengan peraturan. Bila tidak melakukan ini, denda ini. Bila tidak melakukan ini, sanksinya ini. Ini guru yang sebagai pemantau tidak bisa lepas dari peraturan. Tidak membawa topi upacara, tidak memakai dasi. Panggil kenapa? Tapi sanksinya apa? Bersihkan WC. Peraturannya tidak mengerjakan ini. Bersihkan halaman, cabut rumput sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Itu guru sebagai pemantau. Selanjutnya lagi ada posisi manajer. Nah, di sini manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini itu kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah, itu adalah posisi kata-kata posisi manajer biasanya. Nah, untuk posisi manajer ini nanti ada di segitiga restitusi caranya. Selanjutnya Bapak Irul, segitiga restitusi. Nah, ini posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak berbuat salah, kita diharapkan melakukan caranya menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Contohnya nih, yang seperti kemarin, ada anak terlambat upacara masuk seperti Iki yang kelas 3, terlambat masuk. Ini yang terakhir ya, ketika kenapa kamu terlambat? Pertama, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Bangun melambat, kesiangan. Jadi kita gali terus identitasnya. Oh, ibu juga pernah tidak ikut upacara. Jadi jangan dibuat dia dulu. Gali identitasnya. Menurut kamu, kembali ke tadi siangnya. Menurut kamu kesalahan kamu yang kamu lakukan sudah sesuai tidak? Nah, itu nanti itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nanti saya menjawab tidak sesuai, Bu. Nah, berarti dia sudah tervalidasi tuh. Tindakannya salah. Apakah kamu yang kamu lakukan sesuai sudah dengan keyakinan kelas? Ujar si anak, kata si anak, tidak sesuai, Bu. Apa yang membuat tidak sesuai? Karena sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, berarti dia sudah tervalidasi bahwa tindakannya salah. Yang selanjutnya lagi nanti menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas nih. Dia yang membuat sendiri, dia yang harus bertanggung jawab, bukan kita yang membuat. Kesepakatan kelas seperti yang ditempel di dinding itu adalah buatan anak-anak. Tidak boleh terlambat apa? Masuk kelas tidak terlambat upacara bendera. Itu adalah keyakinan yang sudah dilanggar. Nanti apa tindakan selanjutnya?
memposisikan kita sebagai manajer, di mana nanti kita praktekkan dengan apa caranya. Buatlah anak murid kita membuat keyakinan kelas sama-sama setiap kelas, sehingga ketika si anak membuat keyakinan kelas, apa saja yang kalian butuhkan di kelas. Saya ingin membutuhkan kelas terbersih, tulis dia. Saya inginkan kelas menjadi tertib, ditulisnya. Saya ingin tidak terlambat masuk kelas, ditulisnya. Tidak ingin mencontek, ditulisnya. Ingatkan itu. 4 ya Pak. 4 itulah yang harus dipertahankannya, yang harus yang ditanggung jawabnya. Karena dia membuat sendiri keyakinannya dan dia sendiri yang bertanggung jawab, bukan kita yang mengaturnya. Itu mungkin ini pembahasan kami mengenai tentang budaya positif. Karena ketika sudah menggunakan, anak sudah tahu apa konsekuensinya, sudah tahu tanggung jawabnya, sudah bisa melaksanakan apa yang diyakininya, maka akan tercipta budaya-budaya positif
ya. Lagi. Tidak boleh menyetik apa lagi? Jangan menyetik sama. Mari belajar jujur ya. Belajar jujur. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah atau mari membuang sampah pada tempatnya. Mari membuang sampah. Iya, sampah pada tempatnya. Iya. Kira-kira kalimatnya bagus tidak kayak ini? Bagus. Iya, bagus. Ada lagi ini. Nah, ini dia ya. Apa ini? Jangan ribut kalau belajar. Kalau tidak ribut apa nak? Kalau kita tidak ribut namanya apa? Tertib. Iya. Mari tertib. Iya, mari tertib belajar. Iya, tertib belajar. Ada lagi? Menjaga taman sekolah. Iya, sama ini. Kita ambil samalah. Apa? Jaga kebersihan. Jangan menyetek. Bertanya kalau tidak mengerti. Iya. Apa? Mari bertanya. Iya, bertanya. Yang lainnya sama. Nah, ada berapa kalimat nak? 1, 2, 3, 4, 5. Dari kalimat positif ini kan nilai-nilainya ada 5 berarti kita ambil. Mari belajar jujur. Berarti nilai apa yang diinginkan? Nilai jujur. Iya, nilai jujur. Ada lagi? Iya, hindari bullying. Boleh. Hindari bullying atau menghargai. Iya, menghormati. Apalagi nilai-nilainya kalau kita menghindari bullying? Menghargai. Iya, menghargai. Buanglah atau mari membuang sampah pada tempatnya. Nilai apa yang kita dapatkan nak? Tingkat kebersihan. Mari tertib belajar. Berarti kita harus tertib. Kalau tidak paham, iya, berarti kita ambil sini. Iya, bertanya. Nah, ini namanya nilai-nilai yang bisa kalian ambil dan pian sepakati untuk menjadi kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang dari di sini kita ambil dan pian mau untuk kesepakatan kelas? Apakah lagi? Apakah cukup? Cukup? Jujur? Iya, ini adalah kesepakatan kelas yang akan kita ambil. Berarti sepakat? Nah, kalau sepakat, silakan kalian tulis lagi nilai-nilainya. Berapa orang nih? Ditulis perwakilan ya. 6. 1. Tulis ya, 6 ya. Ada jujur. Nanda tulis jujur, sifat menghormati, menghargai, kebersihan, tertib. Apa lagi? Bertanya. Silakan tulis, lalu tempelkan lagi. Kalau sudah, tempelkan di sini ya. Nanti kita cetak dalam sebuah poster. Ya sudah, kalau sudah silakan satu orang pada seluruh temannya silakan maju ambil cetak ya. Ya, silakan lagi. Iya, terima kasih. Karena ini adalah keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah pian ambil, berarti yang harus mensepakatinya adalah bukan pian, berarti pian harus bertanggung jawab. Iya, yang harus melakukan ini siapa? Iya, kita semua. Berarti karena kalian, kita yang membuat ini
di dalam diri Tuhan pian. Ini nilai-nilai ini yang diinginkan. Bila pian bisa mencapai nilai ini, berarti akan dia menjadi seorang yang berguna menjadi generasi yang akan lebih baik. Jadi semoga kita semuanya bisa menerapkan perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai jujur, apalagi menghargai, kebersihan, tertib, bertanya. iya ini. Nah ini nanti kita tempel, kita buat lagi di sebuah poster. Nanti kita sepakati dan ditanda tangan. Kenapa nak Tuhan Tian yang harus yang membuat ini? Karena kalau kalian yang membuat berarti kalian sendiri yang harus bertanggung jawab. Tian yang menginginkan ini kan? Iya, jadi berarti kalian ibu yang membuat ini berarti kita harus sepakat. Sekarang ini tertib, boleh tidak terlambat? Tidak. Iya, tidak boleh terlambat ya. Di sini tadi adalah tidak boleh terlambat, berarti disiplin ya lah. Disiplin itu adalah nilai-nilai yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian.